Hai Sobat 16, namaku Zulwadi Dayat. Selamat datang kembali di channel YouTube Zulwadi Ade. Oke Sobat 16, kalian tahu nggak? Minggu lalu gue baru aja untuk unboxing dari Smart Benz ya, kalau nggak salah namanya. Ini yang M4-nya. Nah, sekarang di video kali ini gue mau unboxing dari Smart Benz. Kalau nggak salah ini M7 deh, versi terbarunya dari si M4 ya. Ini generasi, gua nggak tahu nih, ini generasi pertama apa ini generasi keempat dari mereka. Oh, lowbat cuy. Belum gue charger. Oke, jadi gua nggak tahu ini generasi pertama pengeluaran ya pokoknya keluaran produk dari mereka, apakah emang ini generasi terbarunya dari mereka. Tapi yang gua tahu dari di online ya guys ya, yang gue lihat di satu toko yang gue beli itu, dia cuma ngeluarin satu produk ini doang yang untuk pertama kalinya, dan ini adalah produk yang keduanya guys. Jadi gua anggap, karena gue baru lihat tadi di salah satu toko, gua anggap ini adalah produk terbarunya dari si M4-nya. Ini adalah M7. M4 ini gue cukup suka banget, karena kenapa? Gue juga belum sempat bikin video review ya guys ya. Ya ini sih gue pakai untuk semacam gelang lah kayak gitu. Dan gue penasaran, akhirnya gue coba ke versi yang selanjutnya lagi nih, yang di M7 ini. Yaudah, gak usah lama-lama, kita langsung aja untuk unboxing dari paket tersebut. Oke, let's go. Oke, Sobat 16, ini adalah Smart Benz. Gue masih agak sedikit keliru sama, bukan keliru, gue masih agak sedikit susah dalam penyebutannya guys ya. Karena ini produk, aduh kebiasaan cuy, kegeser. Ya, karena ini produk untuk baru pertama kalinya gue punya guys ya. Karena gue biasanya punya yang tampilannya kotak kayak gini nih. Ini yang biasa gue pakai. Ini yang gue pakai itu adalah T500 Plus Pro. Gue cukup suka sih sama jam tangan ini, makanya ini menjadi jam tangan favorit gue yang pertama nih guys nih. Dari sebelumnya yang i7 Pro Max. Nah, ini yang T500 Plus Pro yang kemarin kita udah review. Gue cukup suka sih sama si jam tangannya. Oke, bagus. Dan kita kedatangan lagi jam tangan yang mau kita review hari ini. Gak usah lama-lama, kita langsung aja untuk buka dari jam tangannya. Asik. Hal yang gue suka dari unboxing tuh ya kayak gini guys. Kita tar dulu. Waduh, kegunting dong, kebiasaan gue gunting guys. Kelihatan ya guys, saya tar gue fokusin dulu, ini ke gunting coy. Aduh. Pantes kata Goko ini kayak keras banget, makanya gue gontikan. Kita disambut dari background belakangnya dulu nih. Tampilan dari belakangan dari belakang si kardusnya ini sendiri. Ini pertama kali kita disambut dengan ancur-ancuran. Ya, ini produk gue beli dari luar seperti biasa. Sini ada tulisannya Smart Baresel, pokoknya itulah. Ini waterproof level IP67. Oke, dan ini support Android 4.4, iOS 8.5. Ya, seperti itulah displaynya di 0,96 TFT. Oke. Kalau yang kemarin itu gue ngechargernya itu kan pakai ini guys, yang M4. Bentar deh. Gua mana tuh chargernya? Waduh, gue lupa. Oh, kalau nggak salah di kotaknya. Iya, di kotaknya dah. Males banget gue. Di kotaknya apa? Oh iya, di kotaknya bener. Jadi kita harus buka dulu si strapnya ini buat kita ngecharger. Cukup ribet sih sebenarnya sih kalau menurut gue ya. Tapi gue nggak tahu nih yang ini apakah sama juga atau beda. Oke, di sebelah sini ada beberapa fungsi dan kegunaannya, mulai dari mungkin lari nih ya guys ya, terus berenang, tidur, sama apa ini, magnetic charger. Oke, berarti ngecasnya seperti magnet. Wow. Oh ya bener, M7. Bener ini M7. Wow, keren. Depannya sih elegan ya guys ya. Andai ini kardusnya nggak ancur-ancuran kayak gini, depannya elegan. Kardusnya gitu maksud gue, kardusnya elegan. Oke, di sebelah sini ada beberapa juga. Di bawahnya kosong, di atasnya nggak ada apa-apa. Di sini ada tulisan Smart Band 7 M7. Oke,
versi di atasnya dari si M4 yang kita punya kemarin. Kita nggak usah lama-lama, langsung kita buka aja guys dari si jam. Oh. Aduh, bisa rusak cuy. Sorry. Kita buka dari bawah aja deh. Dari atas nggak aman cuy masalahnya. Kita singkirkan dulu guntingnya. Kita rogo dulu nih. Aduh, ini kebalik cuy. Set. Kosong, dalamnya nggak ada apa-apa lagi. Oke. Di sini ada beberapa buku panduan. Akan sama sih sebenarnya. Yang cuman bedanya tuh aplikasinya aja sih sebenarnya. Aplikasinya dipakai yang apa ini ya? Target. Aplikasinya The App apa? Tapi nggak mungkin dong. Di sini sih nggak ada keterangan. Aduh, ngeblur ya. Di sini sih nggak ada keterangan aplikasinya ya guys. Kalau yang gue baca ini tulisannya agak samar-samar soalnya. Kayaknya ini apa sih? Android iOS doang tulisannya di bawah sini nih. Gue nggak tahu ini apakah ada aplikasinya. Pasti ada sih aplikasinya. Cuman nama aplikasinya sendiri gue nggak tahu apakah sama yang kayak M4 kemarin atau beda. Gue nggak tahu, nanti akan kita coba di review aja guys ya. Di review dari video ini nanti akan kita coba scan dari si barcode-nya. Dia pasti menuju ke Play Store atau App Store. Dan dari jam tangannya sendiri, gue pengen komentari soal chargernya. Ini chargernya nggak jauh beda sama yang M4 kemarin. Gue pikir bakalan ada sedikit perbedaan, ternyata gue lihat sih enggak. Kayaknya ini bakal sama aja guys. Kita harus copot jam tangannya, kita pasang ke sini, lalu jam tangannya akan ngecas. Kemungkinan sih seperti itu. Ya semoga aja, bukan semoganya. Ini udah ketebak sih sebenarnya. Salah ngucap gue. Oke. Chargernya kayak gini. Sebenarnya charger kayak gini sih gue jujur aja suka. Karena kenapa gue bilang suka? Pengalaman gue secara pribadi ketika gue punya charger dari si smartwatch kayak gini, yang bentukannya kabel, yang kabel gitu, menjulur kabel gitu, itu rentan banget rusak. Mungkin beberapa dari subscriber gue, mungkin kalian bakal merasakan hal yang sama guys ya. Ketika punya jam tangan seperti itu, yang paling sulit itu adalah si bukan paling sulit, maksudnya paling cepat rusak itu dari si segi chargernya sendiri. Nah, chargernya sendiri itu gue pernah coba beli di beberapa online shop ya guys ya, di beberapa marketplace, di toko-toko mereka. Gue ada beli banyak lah, bukan berarti gue borong semua, enggak. Maksud gue itu ada beberapa tipe pilihan yang gue punya, itu nggak ada yang cocok sama sekali. Gue juga nggak tahu kenapa kok bisa nggak pas gitu, padahal kan sama-sama bentukannya kotak, tempelan di bawahnya juga kan sama di sini-sini juga, tapi tetap aja nggak ada yang masuk. Heran gue. Nah itulah jadinya kan sayang gitu ketika jam tangannya rusak, nggak bisa dipakai lagi cuman karena persoalannya charger doang. Nah kalau yang kayak gini, sejauh ini gue pakai yang dari si T500 ini cukup oke sih ya guys ya. Charger cepat, kemungkinan rusak sih kayaknya kecil, tapi pasti ada kemungkinan untuk rusak, tapi kayaknya kecil kemungkinan sih menurut gue. Gue suka sih bentukan charger yang kayak gini. Nice. Ini strapnya kayaknya sama aja sih sama yang M4. Kalau gue coba kita lihat ya guys ya. Iya kayaknya sih sama aja. Dari segi gedenya juga kayaknya lebih gedein ini sedikit sih. Kalau kita lihat, apa sama aja? Kayaknya sama aja sih. Iya kayak sama aja sih kayaknya kalau dari segi si strapnya ini tuh. Enak, lentur, gue suka. Oke, kita sekarang sudah menuju ke jam tangannya nih guys. Tampilannya sih hampir-hampir sama sih guys ya. Hampir-hampir sama. Di sininya juga ada tombol kayak gitu. Tapi kayak tombol ada sedikit perbedaan. Iya, ada sedikit beda sih. Di sini bulat, kalian bisa lihat ya yang M4. Kalau yang M7 dia kayak bentuk U gitu tuh. Oke. Cara menghidupkannya gue agak lupa nih guys nih. Ini soalnya nggak ada tombol fisik. Kita lihat dulu deh untuk pinggiran-pinggirannya. Kemungkinan sini harus di charger dulu. Kayak kemarin kan kita sempat nge-charger dulu tuh. Oke, ini pinggirannya kayak gini. Ini buat chargernya. Ini sampingnya dan ini bagian belakangnya. Belakangnya kayak gini. Ini depan. Oke, bagus. Gue akan coba ambil PB gue dulu untuk gue coba ngecas dari si jam tangannya, apakah nyala atau enggak. Kita akan coba dulu.
Gua taruh dulu di sini. Gua akan coba colok si ininya ke PB. Oke, nice. Kayaknya kemungkinan sih ini lowbat. Kalau gue lihat ya kayak pengalaman kemarin aja kan datang dalam keadaan bener. Oh, aplikasinya kayaknya Fitbit Pro deh. Oke. Di sini untuk ngechargernya dia ngecas ya. Tuh dia ngecas, baterainya masih bener-bener 0%. Jadi mungkin kita akan memakan waktu yang seperti kemarin agak sedikit lama untuk ngechargernya. Ya udah, kita akan skip dulu aja guys ya. Kita akan tunggu mungkin setengah jam mungkin ya guys ya, setengah jam. Gua akan coba cas sih bukan di PB, di colokan charger langsung ke ini stop kontak, karena itu akan memakan waktu yang lebih cepat sih daripada ke PB sendiri agak sedikit lama kemarin. Oke, kita skip dulu sebentar ya guys ya, ntar kita akan lanjutin lagi videonya. Oke Sobat 16, kita sudah ngecas sekitaran setengah jam lebih. Gua nggak tahu ini apakah nyala atau enggak, tapi gue belum coba. Kita akan coba dulu. Oke, jam tangannya nyala ya guys ya. Bentar. Tampilannya kalau dari segi layar kayaknya sih sama ya ukurannya sama yang M4. Beberapa tampilan menunya kayaknya ada beberapa sedikit perbedaan sih guys kalau yang gue lihat ya guys ya. Ini sayangnya lowbat sih, jadi gue pengen bandingin agak susah gitu. Nih kalau yang gue lihat itu ada beberapa sedikit perbedaan. Nah wallpapernya sendiri gue nggak tahu nih bisa diganti. Kayaknya nggak bisa diganti wallpapernya deh. Coba. Ini ada kamera, iya. Nah, ini ada downloadnya. Oke. Terus sebentar. Coba pengen lihat tampilan musiknya sih. Aduh, kelewat ntar guys. Oh, tampilan musiknya kayak gini. Gue jadi teringat sama satu aplikasi gitu. Tapi ini layarnya kayak agak gelap ya guys ya. Kalau gue lihat dari sini sih kayak agak gelap gitu dia. Ya nggak sih? Apa harus didekatin nggak? Kayak kalau gue lihat dari kamera agak gelap sih dia. Karena mungkin ada pantulan dua lighting ya guys ya. Jadi membuat dia tuh agak sedikit redup gitu pencahayaannya. Nah, kalau dari segi jam tangannya gue nggak tahu ini jam tangannya apakah wallpaper bisa diubah yang M7, karena gue lihat di toko online tersebut di videonya kayak gitu itu bisa dirubah-rubah wallpapernya. Nah gue nggak tahu, tapi nanti akan gue coba download aplikasinya, akan gue coba lihat lagi lebih jauh mengenai si jam tangannya apakah bisa dirubah atau tetap sama aja. Tapi kalau yang M4 kemarin sih ada dua perbedaan dari si wallpapernya ya, gue cukup suka banget dan itu cukup menarik. Tapi kalau yang ini gue nggak tahu, gue berharap sih ini wallpaper bisa diubah-ubah dalam jumlah yang banyak ya, sama kayak si T500 ini. Dia kan bisa diubah-ubah, ini cukup banyak banget sih wallpaper tuh. Kalian lihat. Itulah kenapa bagusnya dari jam tangan ini gue pakai. Jadi kita tuh nggak bosen gitu, nggak cuman itu aja gitu wallpapernya. Gitu sih menurut gue. Dan yang gue suka dari jam tangan ini tuh kecil kayak gelang. Jadi kalau kalian males pakai jam tangan yang kayak gede-gede kayak gini nih, yang kayak gini, kalau kalian malas, kalian bisa pakai jam tangan yang kayak gini. Ini cukup enak banget gitu dipakainya. Dan dia juga udah dilengkapi sama anti air ya guys ya, IP67 kalau nggak salah tadi. Dan itu emang udah gue buktikan dengan sendiri sih, itu emang bener-bener anti air. Gue celupin juga jam tangannya aman-aman aja. Tapi gue kayak punya sebuah eksperimen gitu mengenai jam tangan kayak gini ya. Gue pengen coba bekukan jam tangannya di dalam freezer gitu. Setuju gak guys? Kayaknya sih menarik gitu ya, untuk ketahanan dari jam tangannya sendiri tuh oke nggak? Karena dulu itu, tapi gue nggak gue record ke YouTube ya. Gue dulu sempat punya satu jam tangan yang anti air, tapi bukan jam tangan kayak gini-gini nih, bukan smartwatch. Dia bentukan jam tangan digital gitulah. Ya pokoknya jam tangan olahraga itu gue pernah bekukan selama 2 hari kalau nggak salah, sampai itu bener-bener beku banget.
dan akhirnya gue hancurin es batunya, gue coba dan itu masih nyala jam tangannya. Gue jadi penasaran sama jam tangan ini. Menurut kalian bagaimana guys? Gue sih ada keinginan seperti itu, tapi nantilah itu ya, nanti itulah mungkin akan kita coba tes, tapi gue nanti akan coba bikin konten review terlebih dahulu. Gue akan coba pakai ini mungkin kurang lebih selama 3 hari lah kayaknya, 3-4 hari gue akan coba pakai. Apakah ini ada sedikit perbedaan dari M4 si M7 ini, apakah ada sedikit perbedaan atau emang sama aja dengan M4 itu sendiri. Gue belum bisa memastikan jam tangan ini bagus atau jelek, jadi akan kita review nanti di next video selanjutnya. Oke guys, itu aja untuk video gue hari ini. Menurut gue dari segi si Smart Bands-nya ini, gue cukup sedikit suka ya guys ya, dari versi yang lama sampai ke versi yang terbaru. Ini gue bilang gue cukup suka sama yang versi yang gue unboxing barusan. Cuman gue nggak tahu nih apakah ini bakalan gue pakai dengan rasa yang gue cinta. Cinta sih. Pokoknya rasa nyaman lah ketika gue pakainya. Apakah gue bakalan nyaman dengan produknya, gue nggak tahu. Tapi gue sedikit penasaran, nanti mungkin akan gue bikin review ya guys ya. Gue bakal bikin review di next video selanjutnya. Terus nanti gue akan coba perbandingin yang baru kita unboxing hari ini sama yang gue unboxing di minggu lalu, yang si M4 ini nih. Gue pengen coba bandingin, dan gue dari si M4 itu sendiri gue cukup suka dari segi baterainya. Baterainya bener-bener awet banget guys. Gue biasa pakai jam tangan pintar kayak gini, gue bisa ngisi baterai itu sehari mungkin bisa 3 kali karena gue sering pakai jam tangannya. Tapi kalau si jam tangan yang M4 kemarin itu gue pakai seharian full, itu baterainya cuman kena potong 1 batang. Itu keren banget sih ya, walaupun nggak banyak yang bisa kita expose melalui si jam tangan ya guys ya, cuman sekedar mengirimin pesan dan lain-lain. Beda lah sama jam tangan yang kotak biasa gue pakai, itu beda banget. Kalau itu kan kayak wallpapernya banyak banget, beberapa tampilannya tuh cukup menarik ya guys ya, untuk kita ketahui lebih jauh lagi. Jadi jam tangan M4 kemarin sih gue pakai cuman sekedar sebagai gelang lah, gua anggap itu gelang ya, walaupun itu juga sama-sama jam tangan, tapi gua anggap itu gelang karena bentukannya mirip kayak gelang. Tapi gue suka banget, makanya gue penasaran nih, gue beli satu lagi yang produk terbarunya dari mereka, dan gue akan coba pakai. Gue akan next video nanti kalau kita ada waktu, kita akan coba untuk reviewnya, sekaligus kita akan coba bandingin dari si produk yang sekarang sama produk yang kemarin. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang menyukai video kali ini, jangan lupa untuk klik like dan klik berlangganan di channel YouTube Zul Ade-Ade. Oke guys, gua Zul Ade-Ade. Pokoknya kalian tetap stay tune terus channel YouTube Zul Ade-Ade. See you next time. See you.